Saya Sasabila Safa Aurelia, S1 Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Syafatin Aidina Rahmani dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Triana Luvita Anggriani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umu Laila Tulfitria. Halo, perkenalkan nama saya Wipitaloka Arum Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Sistem Ekonomi Campuran. Dalam materi ini ada 4 subbahasan. Untuk yang pertama yaitu sejarah dan definisi sistem ekonomi campuran. Yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang keempat, negara penganut sistem ekonomi campuran. Selanjutnya yaitu sejarah dari sistem ekonomi campuran. Jika kita melihat ke belakang, lahirnya sistem ekonomi campuran ini adalah hasil dari pemikiran dari salah satu filosof asal Jerman yang bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel, atau yang dikenal dengan nama Hegel. Buah pikiran Hegel ini merupakan pengembangan dari pemikiran filosof asal Jerman lainnya yang bernama Immanuel Kant. Pada bukunya yang berjudul The Critique of Pure Reason pada tahun 1781, Kant mengemukakan sebuah teori mengenai bagaimana manusia berinteraksi antara satu sama lain agar dapat hidup berdampingan. Hegel kemudian terpicu untuk menilik sisi sosial dan juga sejarah interaksi antar manusia. Jadi, dari sinilah Hegel melihat bahwa faham yang ada selama ini, yaitu sosialisme dan kapitalisme, masing-masing memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Selain itu, kedua sistem ekonomi tersebut juga memiliki kelemahan yang mendasar. Nah, oleh karena itu muncullah pemikiran bahwa penggabungan antara kedua faham tersebut, antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tentu akan melahirkan sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi, karena penggabungan ini mengambil nilai-nilai positif dan mengesampingkan nilai-nilai negatif dari masing-masing sistem ekonomi tersebut. Hal ini juga dipercaya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan lebih cepat dibandingkan kedua sistem ekonomi yang sudah ada. Sehingga banyak negara berkembang yang mengadopsi sistem ekonomi campuran ini dengan harapan akan dapat mengejar ketinggalan perkembangan ekonominya dengan negara-negara maju lainnya. Definisi dari sistem ekonomi campuran yaitu merupakan perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Perpaduan ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian. Jadi, sistem ekonomi campuran ini membuat pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama-sama penting dalam menggerakkan perekonomian. Dapat diartikan juga sebagai jalan tengah antara peran mutlak negara dan peran menonjol individu. Sistem ekonomi ini digunakan untuk menutupi kekurangan dari sistem ekonomi yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya mengenai ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pemerintah dan swasta berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi campuran ini, pemerintah dan swasta sama-sama memiliki usaha guna memenuhi hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, pemerintah menyusun perencanaan, peraturan, dan penetapan kebijakan di bidang ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pemberi acuan atau batasan-batasan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, swasta diberikan kebebasan dalam batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pihak swasta bebas melakukan berbagai kegiatan ekonomi, asalkan tidak melanggar batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, kepemilikan atau kegiatan ekonomi swasta diakui. Karena adanya kebebasan yang diberikan pemerintah kepada swasta, oleh karena itu
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh swasta diakui keberadaannya. Selanjutnya yang kelima yaitu persaingan di pasar tetap ada, namun dalam batas yang wajar dan bersih karena pemerintah ikut mengawasi dan melakukan intervensi. Karena adanya kebebasan yang diberikan kepada swasta, maka muncullah berbagai macam usaha atau kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga terjadilah persaingan di pasar. Akan tetapi, persaingan tersebut masih dalam batas wajar, karena pemerintah ikut campur di dalamnya. Pemerintah memberikan berbagai macam aturan guna menghindari persaingan yang tidak sehat. Lalu yang keenam, mekanisme pasar dapat menentukan jenis, jumlah barang yang diproduksi, dan harga jual. Dalam sistem ekonomi campuran ini, persaingan di pasar tetap ada, sehingga mekanisme pasarlah yang dapat menentukan berbagai hal yang berkaitan tentang jenis, jumlah barang yang diproduksi, dan juga harga jual. Lalu yang ketujuh, pemerintah mengelola dan mengatur semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, seperti halnya transportasi, bahan bakar minyak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu kebebasan berusaha. Dalam sistem ekonomi campuran, memberikan kebebasan bagi tiap individu untuk lebih kreatif dalam berbisnis, sehingga nantinya akan banyak jenis bisnis dalam pasar bebas, namun tetap dalam kontrol pemerintah. Yang kedua, sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan agar warga mampu mendapatkan kestabilan ekonomi yang merata. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta cenderung menguntungkan semua pihak. Sehingga, dalam sistem ekonomi campuran, semua pihak antara pemerintah dan swasta tidak ada yang dirugikan. Yang keempat, kegiatan usaha milik swasta terikat pada peraturan yang dibuat pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah akan cenderung lebih melakukan pengendalian dan pengawasan atas tindakan ekonomi bisnis warganya, sehingga sistem ekonomi ini mampu menghasilkan stabilan ekonomi yang lebih terjamin. Yang kelima, penetapan harga lebih terkendali. Untuk menghindari terjadinya monopoli, pemerintah akan melakukan pengawasan dan juga pengendalian terhadap penetapan harga. Dan yang ketujuh, hak perorangan secara nyata diakui dalam sistem ekonomi campuran. Yang selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada beban swasta. Dikarenakan aset-aset vital dikuasai oleh negara guna melindungi aset itu untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Yang kedua, pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya dikarenakan ada intervensi dari pemerintah. Dan yang terakhir, menghambat terciptanya pasar bebas karena pemerintah memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan sumber produksi. Halo teman-teman, saya Sabila Safa Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara penganut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini banyak dijumpai di negara-negara yang berkembang atau bekas negara non-blok yang mayoritas berada di Asia dan Afrika, seperti Indonesia, Mesir, dan Malaysia. Sistem ekonomi campuran pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua jenis sistem ekonomi, yaitu market socialism, di mana peran pemerintah yang tampak lebih dominan, dan social market, di mana mekanisme pasar yang lebih dominan, walaupun tetap ada campur tangan dari pemerintah.
Contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran, market socialism adalah Swedia, sedangkan contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran, social market adalah Inggris dan Jerman. Sekian dari kelompok 3, jika kami ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.